Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sandi Putra Pratama dengan NIM J5230137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sel dan epitel. Untuk sel itu yang pertama terdapat stereosilium yang terdapat di epididymis. Lalu untuk strukturnya itu dari luar ada lamina propria. Dilanjutkan dengan yang kotak-kotak ini, itu merupakan jaringan epitel pseudostriatum columnar. Lalu ada yang garis-garis di tengah, yang di dalam ini merupakan stereosilia, dan yang di tengah ini itu terdapat sel sperma yang belum matang. Yang kedua ada tetes lemak. Untuk tetes lemak itu strukturnya yang hitam ini merupakan tetes lemak itu sendiri. Lalu yang bulat di luar itu ada vakuola. Ketiga ada granulum zymogen. Untuk strukturnya yang titik-titik merah itu merupakan granulum zymogen itu sendiri, dan di luarnya terdapat pars exocrine. Dilanjutkan yang keempat itu ada makrofagositus. Untuk makrofagositus sendiri itu terdapat strukturnya di luar itu terdapat sinusoid. Dilanjutkan dengan titik ungu ini itu ada namanya sel Kupffer. Dilanjutkan lagi dengan yang titik merah yang di dalam dinamakan hepatosit, dan di luar hepatosit itu ada namanya sitoplasma. Di tengah ini yang kuning itu merupakan vena centralis. Terakhir yang vena centralis yang di tengah. Selanjutnya yang kelima itu namanya mucinogen. Untuk mucinogen sendiri dari sel yang bulat ini yang pekat itu dinamakan mucinogen itu sendiri, dan mucinogen itu terdapat dalam sel goblet. Di mucinogen terdapat juga villi yang disebut villi intesticinalis. Itu tadi untuk dari yang sel. Selanjutnya dari yang epitel. Yang pertama ada membrana basalis. Jadi untuk lokasinya itu terdapat di ginjal, dan untuk strukturnya dari luar ini itu merupakan jaringan epitelium simplex squamosum. Dilanjutkan dengan membran basalis, dan di dalam sini itu terdapat glomerulus. Yang kedua itu ada epitelium stratificatum squamosum non cornificatum. Dengan struktur yang dari bawah ini merupakan jaringan ikat. Dilanjutkan dengan membran basal yang sebelah sini. Lalu yang dari atas ini sampai yang bawah sini itu merupakan epitelium stratificatum squamosum non cornificatum itu sendiri, dan atas sini itu merupakan atau terdapat sel squamosum atau sel pipi. Yang ketiga ada epitelium simplex cuboideum. Untuk strukturnya itu di dalam sini terdapat folikel tiroid. Selanjutnya yang bulat ini itu dinamakan membran basal, dan yang kotak besar ini itu dinamakan epitelium simplex cuboideum itu sendiri. Biasanya terletak di kelenjar tiroid. Lalu yang keempat ada epitelium transisional. Dengan struktur paling luar itu terdapat sel permukaan. Dilanjutkan dengan yang bulat-bulat ini itu merupakan epitelium transisional itu sendiri, dan dilanjutkan lagi yang bagian warna pink itu merupakan jaringan ikat. Dan terakhir ada epitelium stratificatum columnar. Untuk strukturnya itu di dalam sini terdapat sel sperma. Dilanjutkan
dengan garis-garis yang di dalam itu terdapat, itu merupakan stereosilia. Lalu yang bagian pinggir itu ada membran basal, dan yang dari ujung sini sampai tengah itu dinamakan epithelium stratificatum columnar itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.